Pemirsa, kita perbaharui informasi terkait penanganan corona dan berikut adalah keterangan dari Ketua Gugus Tugas Doni Monardo usai rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat. Yang lalai dan abai. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana kita bisa melindungi saudara-saudara kita yang termasuk kelompok paling rentan. Yang pertama adalah mereka yang berusia lanjut. Hal ini harus menjadi prioritas karena sebagian besar yang terpapar bahkan mengakibatkan meninggal dunia adalah keluarga kita yang berusia lanjut. Oleh karenanya, kalau kita sayang dengan beliau-beliau ini, jangan disentuh dulu. Lakukan upaya pemisahan, baik di dalam rumah maupun mungkin memisahkan pada rumah-rumah yang memang sudah disiapkan untuk isolasi agar kelompok yang rentan ini, terutama yang usia lanjut, bisa kita selamatkan. Demikian juga saudara-saudara kita yang memiliki penyakit penyerta, seperti halnya asma, hepatitis, darah tinggi, ginjal, jantung. Nah, mereka-mereka yang secara sadar atau mungkin tidak begitu mengetahui apa yang menjadi penyakit dirinya, hendaknya bisa memastikan mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari kelompok yang rentan tersebut, sehingga bisa mendapatkan perlindungan atau mungkin bisa dipisahkan dari keluarga yang lain. Termasuk juga saudara-saudara kita yang secara imunitas mungkin gizinya kurang, sehingga ini juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh. Oleh karenanya sekali lagi, diharapkan seluruh masyarakat harus bersatu padu, harus kompak, harus bisa bergotong royong, saling memberikan dukungannya kepada satu sama lainnya, sehingga segala hal yang dapat mengurangi upaya terjadinya masyarakat kita yang terpapar bisa kita optimalkan. Selanjutnya, rekan-rekan wartawan sekalian, menyangkut rencana kepulangan sejumlah WNI kita. Tadi Bapak Presiden telah menugaskan beberapa Menko dan juga para gubernur yang terkait untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Nah, di sini kita lihat bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga sangat terbatas. Saya selaku Kepala Gugus Tugas berharap kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela berkenan menyumbangkan atau mungkin meminjamkan rumahnya tersebut untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah bagi sejumlah saudara kita yang kembali dari luar daerah maupun dari luar negeri nantinya. Kemudian juga ide-ide untuk membangun dapur-dapur umum tadi tentunya juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara ekonomi kembali ke kampung halaman yang mungkin juga telah kehilangan lapangan kerja. Kemudian Bapak Presiden tadi telah mendapatkan laporan juga dari sejumlah gubernur dan juga sudah direkomendasi oleh Bapak Menteri Kesehatan tentang pentingnya screening door to door yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Oleh karenanya, sekali lagi, diperlukan kerjasama yang baik oleh segenap komponen masyarakat. Kemudian saya juga melapor kepada Bapak Presiden tentang terbitnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, yang mana Menteri Dalam Negeri meminta kepada para gubernur, termasuk Bupati dan Wali Kota, untuk menjadi kepala atau ketua gugus tugas di daerah, di mana komponen-komponen yang masuk dalam struktur organisasi gugus tugas adalah semua instrumen pusat yang ada di daerah, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di daerah. Para ulama, budayawan, tokoh pemuda hendaknya dilibatkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tidak keluar dari kebijakan politik negara, tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan juga tidak mengganggu daerah lain. Sehingga dengan demikian,
upaya-upaya untuk pencegahan bisa betul-betul dimaksimalkan. Bapak Presiden mengatakan silakan melakukan kebijakan di tingkat lokal, di tingkat kabupaten kota, sampai dengan tingkat kecamatan. Nah, lebih dari kecamatan tentunya harus dikonsultasikan kepada pemerintah pusat, sehingga tidak ada pejabat di daerah yang dibenarkan mengambil langkah sendiri tanpa berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian yang terakhir sebagai himbauan bahwa virus ini belum diketahui kapan akan berakhir, walaupun sejumlah pakar dan juga dari pimpinan lembaga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang prediksi. Namun tentunya kita harus memiliki ketahanan, daya tahan di bidang kesehatan, daya tahan di bidang ekonomi, dan yang paling penting adalah daya tahan di bidang moralitas dan moral bangsa. Oleh karenanya, persatuan dan kesatuan menjadi modal utama kita. Karena dengan kita bersatu, maka segala kesulitan bisa kita atasi. Dan juga dalam kesempatan ini, kembali saya mengajak kepada seluruh tokoh-tokoh, baik tokoh di pusat maupun di daerah, termasuk juga para pimpinan partai politik, untuk bisa mendukung kebijakan politik negara. Saya mengibaratkan sekarang ini, kita sekarang berada pada satu rangkaian kereta api. Lokomotif terdepannya adalah kepala negara kita, yaitu Pak Jokowi. Kemudian kita berada di gerbong-gerbong yang berbeda. Manakala di antara gerbong itu ada yang terjatuh, maka bisa jadi gerbong yang lain pun akan terguling. Demikian juga kepada kawan-kawan media. Mohon kiranya bisa mendapatkan berita yang positif, berita yang objektif, serta juga berita yang dibenari, yang diyakini kebenarannya. Janganlah mengambil berita yang belum diyakini. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab dari seseorang mudah terpapar adalah imunitas tubuh yang rendah. Imunitas tubuh yang rendah ini diakibatkan karena panik, karena stres. Oleh karenanya, peran media di sini sangat penting, sangat menentukan. Berita positif harus senantiasa menjadi upaya kita bersama. Tanpa bantuan kawan-kawan media, rasanya kita juga akan merasakan kesulitan. Oleh karenanya, sekali lagi menghimbau, mari kita bekerja sama, mari kita bersatu. Kita gunakan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, termasuk kawan-kawan media yang juga menjadi pahlawan-pahlawan kemanusiaan ketika media bisa menyampaikan pesan-pesan positif, sehingga warga negara kita bisa terhindar dari terpaparnya virus ini. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.